kita buka perkuliahan dengan berdoa bersama. Ayo, Gi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Coba saya sapa dulu. Emil Sarahmi. Mana orangnya? Kenapa tidak aktif videonya? Saya ingin videonya diaktifkan. Ada kendala apa terjadi di sana? Atau belum mandi? Saya lihat dulu siapa yang belum mandi. Saya tahu yang belum mandi siapa. Yang sedang mengatur-ngatur jilbab itu belum mandi kayaknya itu. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan walaupun dalam kondisi saat ini kita kuliah jarak jauh yang tentunya kita harus menggunakan jaringan internet yang bagus, ya. Nah, jadi Anda harus memastikan koneksi jaringan Anda, ya. Anda pikirkanlah bagaimana koneksi jaringan Anda itu bagus sehingga perkuliahan kita bisa berlangsung dengan baik, ya. Akan tetapi perkuliahan kita tidak selalu Zoom terus, ya. Tidak selalu Zoom terus. Ya, saya akan menjelaskan dulu sedikit, ya. Mungkin PPT yang akan saya sampaikan nanti tidak akan cukup waktunya. Apalagi saya juga mau pergi jam 11 nanti ke pernikahan keluarga saya gitu ya. Adik saya juga gitu ya. Nah, saya mau memberitahu kepada Anda semua, ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Sadam Al-Aziz, saya dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Anda semuanya dari jurusan biologi ya? Ada yang PEN, ada yang NK ya? Pak. Nah. Iya, Pak. Ada BP 2016? 18 semua. Oh, 2018 semua. Ada 2017, Pak. Oh iya, 2017. Oke. Boleh saya bertanya, ada yang mengulang? Kalau nggak mau ngasih tahu juga nggak apa-apa, boleh di private. Mengulang ini apa, namanya pendalaman, Pak. Lebih ke pendalaman aja sih, Pak. Kayak cinta banget ke kalkulus kayaknya. Maksudnya pendalaman ini gimana sih ini? Bingung juga kayak minta untuk mengulang kalkulus nih gitu, Pak. Itu kayak kami pendalaman. Itu harusnya mengulang, Pak. Oh gitu. Terus. Nah, bagus lah. Saya senang kok. Mau. Anda pikir saya nggak pernah ngulang kuliah? Nah, saya ngulang juga. Jadi definisi pintar itu bukan tidak pernah mengulang, nilai harus selalu A, IPK harus 3, sekian ada gitu ya. Definisi mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang rajin. Karena nanti kalau target Anda nanti untuk dapat pekerjaan atau misal PNS, bukan Anda pintar itu ya. Bukan semena-mena semata-mata hanya karena Anda pintar. Ada senior saya yang 7 tahun dia kuliah, nilainya entah apa-apa aja, 7 tahun dia baru tamat. 7 tahun itu tuh ditamatkan artinya tuh. Ya. Tapi dia lulus juga CPNS. Lulus dia PNS. Karena dia rajin gitu ya. Jadi saya memotivasi Anda dulu di awal. Sebelum motivasi saya menyampaikan ya, saya Sadam Aziz ya, panggilan saya Bapak Sadam ya. Mungkin kalau mahasiswa mengatakan saya juga, saya tampangnya masih tampang-tampang mahasiswa. Karena mahasiswa saya yang nggak tahu sama saya manggil saya Abang gitu.
Bang, di mana ruangan dosen tuh bang? Alhamdulillah lah, saya masih berwajah muda. Tapi sisa umur makin sedikit. Ya, saya ya baru lulus S2 langsung ikut tes CPNS. Alhamdulillah lulus gitu ya. Baru 2018 kemarin. Jadi saya jadi dosen baru 2019-2020. Ini yang tahun ketiga mungkin ya gitu ya. Sudah 2 tahun lebih gitu ya. Namun saya ngajar sudah sejak semester 1 ya. Tuh. Tentunya saya menyadari dengan saya kalau saya tidak mengajar dari semester 1 itu yang ngajar bimbel, ngajar privat, saya pernah ngajar jenderal polisi juga, saya pernah ngajar dosen juga waktu untuk masuk tes CPNS ya. Saya juga ada mengajar di bimbel tes CPNS, saya ngajar, ada dosen juga yang saya ajar, ada mahasiswa juga, ada alumni juga yang saya ajar gitu ya. Tentunya saya tidak sampai di posisi saat sekarang ini ya. Jadi intinya kita rajin belajar. Nah, terkait tentang perkuliahan kita daring, kita tidak harus ya. Ini saya mengatakan ya, tidak harus kuliahnya sesuai waktu gitu ya. Maksudnya gini ya. Kalau saya suruh kita kuliahnya jam 7 ya, kita kuliahnya jam 9.40 ya. Nah, memang itu kita kuliah harus 9.40. Tapi kalau saya hanya memberikan bahan, Anda tidak harus di jam itu Anda masuk gitu ya. Anda bisa mengerjakannya. Saya biasanya memberikan tugas itu lama waktunya gitu ya. Nah, perkuliahan daring itu, ini bukan saya yang mengatakan ya, perkuliahan daring itu tidak harus seperti mengubah perkuliahan yang tatap muka langsung menjadi hanya berbasis online. Jadi harus dalam waktu sesuai jadwal. Tidak. Bisa jadi hari Minggu. Ya, bisa jadi hari Sabtu. Nah, kan dia bisa daring gitu, bisa memahami video, bisa memahami buku. Nah, dia itu ya. Tapi ada beberapa hal yang Anda perhatikan juga gitu ya. Jangan sampai kuliahnya hari Senin Jumat misalnya. Awak masuk setelah hari Minggu lihat salah, jangan gitu ya. Saya lihat aja lah hari Minggu, jangan. Telat dikit nggak apa-apa gitu ya. Misalnya ada terkendala jaringan, baru bisa mengerjakan tugasnya siang misalnya. Padahal kuliah kita hanya sampai jam 10. Nah, Anda bisa mengerjakannya karena waktunya panjang. Kalau waktunya tertutup, Anda bisa japri saya. Saya orangnya open ya. Jadi jangan pernah takut Anda untuk berbicara. Pun ya dengan cara yang baik gitu ya. Anda utarakan, Pak, bagaimana nih Pak kuliahnya? Saya rasa tidak paham seperti ini, saya mau seperti ini. Ya, Anda boleh aspirasi sebaik mungkin gitu ya. Tuh. Nah, kemudian yang mengulangnya, ini satu kelas mengulang atau gimana nih? Dari beda-beda kelas, Pak. Ini mengulang. Ya, ini semuanya mengulang ini. Iya, Pak. Ada yang belum ambil, Pak. Oh, ada juga. Ada yang belum ambil. Ini rata-rata mengulang. Coba saya tanya ya. Di biologi itu apa gunanya matematika ini nih? Kalkulus nih ya. Saya tidak mengatakan tidak berguna ya. Biologi itu berguna untuk mata pelajaran apapun. Agama pun berguna. Matematika ini berguna untuk materi apapun, jurusan apapun. Agama pun berguna. Ntar ditanya, Ustaz, saya punya kekayaan saya ini. Zakatnya kan 2,5%. Berapa zakat saya, Ustaz? Oh, kira-kiraan saya kira-kira 100 juta. Itu nggak mungkin seperti itu. Ustaznya nggak pandai matematika. Ya kan? Matematika itu berguna. Di olahraga berguna. Apapun berguna ya. Karena saya pergi sama istri saya jalan-jalan ke Pantai Air Manis itu ya. Ada yang tepi-tepinya itu, tepi-tepi tebing itu. Lama kali pegawai itu mikir. Saya belanja sekian, mikirnya lama kali, salah-salah. Orang-orang sebelum saya lama, salah-salah dia mengembalikan uang, rugi dia. Mana pula matematikanya nih saya kan.
Jadi berguna matematika. Nah, di biologi karena Anda belajar matematika juga, kalkulus nih, apa sebenarnya kegunaan matematika nih? Jangan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh untuk menghitung laju pertumbuhan, laju kematian, untuk menghitung berapa sisa umurnya atau segala macamnya, berapa jumlahnya. Belum belum sampai sejauh itu loh. Yang sederhana aja mungkin. Apa kegunaannya bagi Anda gitu. Selain itu, saya sudah membaca kegunaannya. Karena kalau Anda memahami kegunaannya, Anda akan memaksakan diri Anda itu berguna, itu Anda pelajari gitu ya. Karena saya ada satu mata pelajaran yang saya benci dari SD. Bukan dari SD, dari SMP. Yaitu bahasa Inggris. Guru saya bahasa Inggris, kalau tidak ikut les sama dia, tidak mau diajarkannya. Tidak mau menjawab pertanyaan saya. Sejak itu saya tidak mau belajar bahasa Inggris. Saya membencinya sampai SMA. Saya fokus ke matematika saja. Oh, ternyata hari pertama saya kuliah dosennya memakai bahasa Inggris ya. Bukunya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris. Sampai untuk wisuda juga ada bahasa Inggrisnya, tes TOEFL. Untuk beasiswa, tes TOEFL juga. Masuk kuliah, lanjutkan studi, TOEFL juga, bahasa Inggris juga. Jadi intinya segala sesuatu yang kita benci bisa jadi itu yang terbaik bagi kita. Di dalam Al-Quran juga ada itu kan. Yang kamu benci itu bisa jadi yang terbaik buat kamu, yang anggap kamu baik itu bisa jadi yang terburuk buat kamu. Ya, ini saya tidak ceramah Jumat yang harus Anda dengarkan tanpa Anda tanya, tanpa Anda selipin untuk bertanya ya. Jadi ini bukan ceramah Jumat, tidak boleh bertanya ya. Kalau bertanya langsung batal ibadah Jumatnya kan ya, cowok-cowok kan. Anda mungkin ngantuk nih ceramah saya. Saya ceramahi dulu. Gitu. Atau kita langsung masuk ke materi saja langsung. Nah, jadi apa kegunaannya? Siapa yang tahu? Saya mau bertanya dulu kepada Sorensen. Mana? Tunjukkan wajahmu. Seperti take me out dulu lah nih. Ah, Sorensen lalu mah. Udah tahu lalu orang Minang enggak? Tidur Sorensen nih. Saya sapa lagi Lydia Febrianda. Oh, ada. Mana Sorensen? Ya, Pak. Kenapa nggak diaktifkan kameranya Sorensen? Tunggu bentar, Pak. Ya, pasang baju dulu. Nah, pasanglah baju dulu. Enggak. Nampaknya si Batus tuh. Oh. Emilsa, mana Emilsa? Halo. Hadir, Pak. Ya, hadir. Mana wajahnya Mirsa? Nah, boleh saya lihat wajahnya? Boleh, Pak. Onde. Boleh, Pak. Terpesona kayak ternyata saya melihat wajahnya. Onde. Pasti lah dinonaktifkan videonya. Menjaga pandangan ternyata. Onde, Pak. Nah, kalau bisa aktifkan videonya gitu ya. Di awal-awal ini karena saya mau melihat wajahnya itu. Sorensen. Nah, Sorensen apa kegunaannya Sorensen? Panggilannya siapa? Putra. Acen, Pak. Acen itu panggilan kesayangan Tasya nak kepada Sorensen. Memang panggilannya Acen, Pak. Oh, Acen. Ya itu Sorensen. Keluar lagi Sorensen. Pura-pura keluar atau gimana? Sorensen masih imut-imut itu. Tolong jangan imut-imut. Suaranya masih imut-imut. Iya, suaranya masih imut-imut. Nah, sekarang enggak imut lagi. Nah. Menurut Sorensen, ya, Pak. Siapa namanya tadi panggilannya? Acen. Ya, Pak. Nah, menurut Acen apa kegunaan kalkulus? Atau enggak kalkulus dalam matematika di biologi? Oh, kegunaan matematika di biologi, Pak. Kalau di biologi itu biasanya matematika ini adalah ilmu pertama yang diajarkan oleh orang-orang itu untuk kita semua, atau dasar lah ilmu.
Jadi kegunaan matematika itu sangat penting untuk semua ilmu, Pak. Khususnya di biologi. Di biologi ini matematika itu bisa kita lihat kalau di biologi ini ada juga hitungannya, Pak. Hitungannya itu seperti cara Menghitung apa? menghitung pembagian dari Pembandingan misalnya pembandingan yang saya belajar sekarang itu ekoenzim itu 1:5:10. Jadi perbandingan itu sangat penting untuk kita ketahui. Jadi Ya, di sanalah perbandingan ya. pentingnya Di materi perbandingan ya maksudnya ya. Ya, ya, Pak. ya bagus sekali. Memang. Nah, saya tahu dari wajah Anda, saya tahu nih Anda sudah mulai pusing gitu, sudah mulai lelah dengan pembicaraan saya sekarang ini. Tahu saya itu ya. Tapi bagaimana pula gitu, saya juga merasakan bagaimana rasanya pusing, menolak rasanya perasaan hati itu ya. Misalnya Anda dipaksa untuk menikah dengan seseorang, Anda nggak mau, itu nggak mau Anda, ya kan? Mau saya kayak apapun dia, Ya. saya mau babang itu juga, ya kan? Itu nggak mau. Nah, seperti itu pula Anda materi ini, Anda sudah nggak mau materi ini, menganggap susah atau ya gimana lagi materi ini sama seperti bahasa Inggris. Saya menganggap susah, tapi tetap juga harus kita pelajari. Itu bagaimana masalahnya. Nah, di sini saya mau menyampaikan kegunaannya yang saya pahami gitu ya. Karena setelah tamat kuliah ini ngapain lagi? Kerja, Pak. Nah, kerja. Perempuan tuh balik, enak. Iya. Belum, Pak. Oh, belum lagi. Belum, Pak. Ya. Kerja belum. Lanjut S2. Teman. Masih lama, Pak. Masih lama. Jangan-jangan masih lama. Kalau ada nanti miliarder yang mau sama Rami gimana? Rami tolak. Masih lama. Enggak, Pak. Saya lanjut S2 lah, Pak. Oh iya, jangan masih lama. Jangan jauh-jauh lama. Kalau jodoh ya gimana lagi Pak ya. Tapi saya pengen lanjut kuliah. Masih lama, nanti lama dapat nanti. Belum nampak hilalnya lagi, Pak. Belum nampak hilalnya. Jadi Anda mau kerja, Anda mau kuliah, tentu ada tes nak. Ada tes? Iya, Pak. Ada, Pak. Tesnya itu ada tes matematika nak. Ya, Pak. Nah, ada tes matematika. Anda masuk kuliah, ada tes matematika juga nak kemarin tuh. Dulu namanya Ada, TPA. Pak. Ada TPA, tes akademik. Ya berupa soal matematika juga lah. Ada enggak? Ada, Pak. Jadi kita nggak bahas kalkulus lah gitu. Kita bahas matematika ya. Anda benci kalkulusnya karena karena dosennya mungkin, karena pembelajarannya mungkin, karena ininya atau karena yang lain lah gitu. Mau tak mau Anda harus mempelajarinya matematika. Kenapa? Saya jurusan biologi. Saya pelajari aja biologi. Untuk segala hal tes ada matematikanya. Jadi pahami itu. Saya mengajarkan tamatan S2 matematikanya. Dia mau masuk tes CPNS. Nah, dia udah S2, tapi matematikanya memang nggak kurang. Matematika lagi. Hanya terkendala matematika. Kalau bidang kejuruannya dia jago. Jadi saran saya, kita harus masih mending kita 50 biologinya, 50 matematikanya daripada kita 90 biologinya, 10 matematikanya gitu. Gitu. Nah, jadi ini hanya motivasi buat Anda. Jadi skala tes itu polisi aja untuk menaik pangkat belajar sama saya itu tes matematika juga. Wakil Kejaksaan Tinggi Sumbar belajar sama saya matematikanya. Cucu gubernur, ya cucu mantan gubernur sih, yang lama Zainal Bakar dulu. Anak-anaknya semuanya belajar matematika sama saya sampai dia dari SD sampai dia untuk lulus kedokteran saya ngajarnya. Jadi matematika itu penting. Jadi kalau misalnya belum muncul minatnya belajar matematika, minat tuh muncul kalau dirasa mudah. Saya paham tuh. Minat itu tidak ada kalau memang terdapat kesulitan aja sepanjang perjalanan perkuliahan.
Tapi mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kita bersama, keterbukaan kita. Jadi kalau kita tidak terbuka, kita tidak tahu di mana kendalanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya. Minimal dari sini sebelumnya masalah nilai. Sekarang kuliah sama saya nilainya tetap itu juga, tetap ulang juga, tapi minimal ada motivasinya bertambah. Itu minimal, saya minimal mungkin. Dari yang nggak ada motivasinya untuk belajar matematika, jadi ada motivasinya. Tapi kita harapannya kan tidak ada yang ulang lagi gitu ya. Ya, nilainya bagus gitu ya. Dan minimal sekali materi dasar Anda peroleh gitu. Bukan sekedar nilai aja. Nah, materi kita sekarang adalah sistem bilangan. Bilangan real, Pak. Bilangan real, Pak. Itu adalah materi pokok di matematika. Apalagi itu di tes CPNS. Saya cukup kelelahan itu mengajarkan ini kepada alumni-alumni itu. Nah, misalnya A kecil B, lalu B kecil C. Kesimpulannya apa? A kecil dari C. Atau A kecil dari B, kecil dari C. Itu kan? Kan standar aja tuh. Saya kecil daripada kamu. Kamu kecil daripada saya. Kesimpulannya apa? Nah, saya kecil daripada itu dua orang cuma. Saya kecil daripada kamu. Kamu kecil daripada dia. Berarti saya kecil daripada dia juga. Atau digabungkan ketiganya, saya kecil daripada kamu, kamu kecil daripada dia. Nah, itu hal yang standar di sistem bilangan real. A kecil dari B, kecil daripada C. Pelajaran yang kita pelajari di SMP. Orang sering mengatakan seperti itu. Makanya pembelajaran matematika itu sangat abstrak. Sebenarnya kan kalau A kecil dari B, kecil dari C itu kan bisa kita bahasakan secara Indonesia. B itu di antara A dan C. Aku di antara kamu dan dia. Kan itu tuh sebenarnya. Bahasanya tuh. Kan bahasanya tuh. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan nyata, sebenarnya real, ya memang bisa matematika tuh. Tapi nyatanya banyak kan abstrak selalu. Makanya matematika tuh agak susah gitu ya. Jadi materi dasar kita di kalkulus ini dan di materi matematika lainnya adalah sistem bilangan real. Makanya kita mungkin agak lebih banyak di sistem bilangan real ini. Kalau sistem bilangan real ini tidak Anda pahami dengan baik, tentunya materi selanjutnya di bilangan mutlak Anda juga tidak akan paham. Materi ini sudah enggak Anda pelajari di sekolah dulu? Bilangan real, bilangan mutlak, ada enggak? Anda akan Sudah, teruskan IPA IPS tetap mempelajarinya. Sebenarnya ini materi sudah ada sejak SMA. Ya kan? Nilai mutlak. Belajar sejak SMA. Mau pesantren pun juga udah belajar. Nah, itu ya. Jadi, ini adalah materi dasar. Dan saya berharap minimal tentang bilangan real ini saja Anda paham, udah bagus sekali itu. Oh, sampai nanti integralnya lipatnya mau 2, mau 3, banyak integralnya, mau 10. Ya, itu akan lebih bagus. Jadi kalau sampai minimal mungkin ada penambahan pemahaman Anda di bilangan real ini, bagus sekali gitu ya. Jadi minimal itu. Nah, saya harapkan itu. Oke? Kita lanjutkan perkuliahannya, tapi sebelum itu saya memperbolehkan Anda bertanya. Sebelum kita tunjuk kelompok untuk tampil. Saya tanya kepada Wisulan. Wisulan Heria. Iya, Pak. Mana wajahnya? Panggilannya siapa? Alan, Pak.
Oh, Alan. Ada yang mau ditanyakan, Alan? Enggak, Pak. Wih, udah paham, Alan. Teman yang lain ada pertanyaan sebelum kita mulai? Saya ingin kepada kelompok berapa yang tampil ya? Cindy Atika. Nah tuh kelompok itu. Ya, Pak. Nah PowerPoint-nya bagus. Silakan ditampilkan Cindy Atika. Ya, Pak. Coba anggota dari Cindy Atika raise hand. Kan seperti ini raise hand ya. Raise hand di reaction tuh di Zoom. Coba yang menjadi anggota kelompok dari Cindy Atika. Siapa? Tirta Safira baru. Apa lagi? Poppy yang memberikan saya kado ya. Nah, raise hand Poppy dong. Ayo. Tolong perwakilan kelompoknya. Salah, Pak. Langsung ditampilkan PPT-nya, kita presentasi. Tolong Anda pahami presentasi itu bukan menguji Anda ya. Tolong di share screen langsung. Share screen langsung. Siapa yang mau share screen? Kok 2 orang cuma? Banyak. Ada 4 orang. Widya Wahyuni, Tia, Nurutami, Tirta, Poppy Ayu Saputri, Cindy. Nah, seperti Minang Kocak saya ngomong ya. Ya kan? Hadir, Pak. Kok belum raise hand? Raise hand lah. Apa? Tirta, Tia, Poppy. Satu lagi. Kan orangnya ada 5 nih. 3 cumanya. Mana teman Anda lagi? Nah, Widya Wahyuni ada sini ya. Mana orangnya ini? Widya. Tidur Widya. Lama loh Widya. Sambuk atau Widya tuh? Memang sambuk atau Widya. Halo Widya. Apa lagi? Iya, Pak. Raise hand lah lagi ya. Apa satu orang lagi? Mana satu orang lagi? Poppy mana? Poppy sudah, Widya sudah, Tia, Cindy. Di mana Cindy? Cindy mana? Mana Cindy tadi? Siapa? Enggak, raise hand Cindy. Oh iya, Pak. Lupa. Nah, Hadir, dah. Pak. Cepatlah, tampilin lah PowerPoint-nya lagi. Nah, kan mantap. Nah, cantik loh. Orangnya cantik loh. PowerPoint-nya cantik loh. Full screen apa? Nah, sistem bilangan bil ya. Oke. Kepada Tia, kepada kelompok apa namanya nih? Saya nggak tahu nih ada nama kelompoknya. Kepada kelompok Cindy dan kawan-kawan dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sistem bilangan real. Ya.
Mohon maaf Pak, sebentar laptopnya nge-lag. Oh iya. Ada Boleh temanya? tidak kami slideshow aja Pak? Saya kalau di slideshow suka nge-lag Pak. Oh boleh. Boleh. Nggak usah full screen ya. Nah, teman yang lain juga membuka apa ya? Anggota yang lain juga membuka, kalau pakai laptop juga membuka PPT ini. Jadi kalau ada anggotanya yang susah bukanya, jadi langsung aja share screen-nya ke temannya. Dia bisa buka, nah ini temannya nggak bisa nih. Boleh dilanjut Pak? Oh, boleh dong, nggak boleh. Baiklah, kelompok kami beranggotakan Cindy Atika, Poppy Aisyah Putri, Tirta Safira, dan saya sendiri Tiana Utami, dan Widya Wahyuni. Untuk materi pertama, mengenai definisi bilangan real akan disampaikan oleh Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Baik. Masih loading, tunggu. Baiklah, untuk materi pertama itu terkait dengan definisi bilangan real. Nah, kalau secara bahasa, bilangan real itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata real, yang artinya nyata. Nah, karena bilangan real ini dapat ditemukan pada garis bilangan. Jadi, bilangan real itu adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dengan bentuk desimal. Angka desimal adalah angka yang berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini adalah contoh garis bilangannya. Nah, contoh dari bilangan real itu, contohnya itu minus 2, kalau kita lihat min 2, 1, 2, 3. Nah, dibacanya itu minus 2,1, 1, 2, 3. Kemudian ada lagi contohnya minus 2, 3. Iya. Tapi dibacanya itu minus 23,13. Iya. Kemudian minus 1, Sampai situ aja 0. Widya. Sampai situ aja. Maaf ya, karena waktunya terbatas gitu. Jadi, enggak, itu aja, itu dulu. Kembali ke definisi bilangan real ya. Ke definisi bilangan real. Kembali ke PPT definisi bilangan real. Ada masalah? Yang definisi yuk. Ya, definisi. Oh, definisi. Sama. Udah, itu aja ya. Nah, coba kita analisis bilangan. Bilangan kan Anda tahu ya. Ya, bilangan atau angka ya misalnya. Dan ada real. Real itu kan bahasa sehari-hari kita ya. Yang artinya nyata ya. Lawan dari nyata apa? Lawan dari real apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Palsu. Ya, palsu boleh juga. Nah, ya. Kalau dalam matematikanya, imajiner, imajinasi. Kalau nyata itu memang benar keadaannya, memang nyata, memang ada. Nah, jadi lawan dari real itu adalah imajiner. Bilangan imajinasi gitu ya. Yang tidak bisa dinyatakan dalam garis bilangan. Dalam koordinat kartesius itu. Itu ya. Jadi ada real, ada imajiner. Yang imajiner itu artinya bilangan imajiner itu yaitu dalam akar itu negatif. Akar 1 berapa?
Min 1 dan 1, Pak. Kok min 1 dan 1? Akar 4, 2. Akar 1, 1. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 1, berarti X-nya 1 dan min 1. X pangkat 2 sama dengan 1. Artinya bilangan yang kita pangkatkan 2, hasilnya 1 apa saja. 1 pangkat 2, 1 kan? Negatif 1 pangkat 2 juga 1. Nah, itu baru negatif 1 sama 1. Oke, Pak. Ya. Jadi, kalau dia pangkatnya 2, berarti nilainya juga harus ada 2. Bisa jadi 2 itu sebenarnya 1, alias akarnya kembar gitu ya. Kalau X pangkat 3, berarti nilai X-nya juga ada 3. X pangkat 4, nilai X-nya juga ada 4. X 2021, berarti nilai X-nya juga ada 2021. Tapi bisa juga ada akar kembar, bisa juga akar imajiner. Bisa juga imajiner gitu ya. Nah, imajiner tuh dalam akar dia negatif. Misalnya negatif 1, negatif setengah, negatif 4 gitu ya. Itu lawan dari real. Nah, coba Anda sudah mendownload atau melihat bahan yang sudah saya berikan di e-learning? Sudah ada enggak? Ada enggak? Halo? Halo? Bapak. Hah? Sudah? Sudah, Pak. Yang PPT saya? Iya, Pak. Sudah ada? Nah. Coba saya searching dulu ya. Ya kayaknya nih enggak cukup buat kita. Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang punya saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi di sini nantinya saya juga akan menjelaskan tentang komponen-komponen ini, 6 menu ini ya, yang akan saya jelaskan nantinya. Jadi ada komponen bilangan real, ada definisi. Saya berawal dari komponen dulu. Jadi dari komponen bilangan real itu bisa Anda nanti memahami apa itu sebenarnya bilangan real itu ya. Kita lanjutkan. Jadi ini pendahuluan saja ya. Jadi bilangan real itu, ini pendahuluan, mungkin saya persingkat saja. Nah, komponen bilangan real. Ini pelajaran SD sebenarnya. SD kan? Bilangan-bilangan ini kan sudah dikenal di SD. Atau SMP lah, kita sudah kenal bilangan ini. Jadi bilangan-bilangan real itu adalah bilangan yang mencakup bilangan-bilangan ini. Ada bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Biasanya bilangan untuk menghitung banyaknya objek. Nah, menghitung banyaknya objek. Dari 1, 2, 3, sampai apa bilangan asli? Bilangan asli itu sampai mana? Ada yang tahu? Halo? Sampai seterusnya. Sampai tak hingga. Ya. Jadi sampai tak hingga. Ya. Nanti Anda akan belajar lambang tak hingga. Kemudian bilangan prima. Apa itu definisi bilangan prima? Bilangan yang memiliki tepat 2 faktor. Ada enggak yang tahu faktor itu apa? Ada yang tahu enggak? Yang bisa dibagi. Yang habis dibagi. Habis dibagi. Apa arti habis dibagi? Sisanya nggak ada. Anda membagikan uang Anda, habis dibagi uang Anda tuh. Jadi sisanya nggak ada. Itu artinya habis dibagi. Kenapa 2 bilangan prima? Karena dia memiliki 2 faktor. Memiliki 2 pembaginya.
yaitu bilangan pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Habis, sisanya 0. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sisanya 0. Ya kan? Nah, bersisa. 3 juga bilangan prima. Karena dia faktornya apa? 1 dan 3. 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 4 apakah bilangan prima? Tidak, Pak. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2, Pak. Bilangan prima 2. Karena 4 faktornya lebih dari 2. Faktornya lebih dari 2. Itu kesimpulannya ya. Mana bukti yang lebih dari 2 faktor? Yang jelas setiap bilangan tuh bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Apapun bilangannya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Otomatis bilangan tuh 2 faktornya, kecuali 1. Ya. 1 tuh bisa bagi 1 aja ya. 4 bisa bagi 1 dan bagi 4. Udah ada 2 faktornya tuh. Bisa lagi dibagi apa? Bisa dibagi dengan 2. Berarti faktornya lebih dari 2 faktornya. Ya, lebih dari 2 faktornya. Jadi, kalau saya coba berikan di sini apa ya? Draw ini ya. Ya, saya tulis di sini. Jadi dia memiliki tepat. Kok nggak bisa? Ini dia memiliki tepat 2 faktor. Memiliki tepat 2 faktor ya, 2 faktor. Jadi faktor itu adalah pembagi habis ya. Pembagi habis faktor adalah pembagi habis bilangan. Nah, 21 apakah bilangan prima? Enggak. Tidak, Pak. Kenapa? Karena bisa dibagi 3 dan 7 juga, Pak. Ya. Nah, kalau faktornya lebih dari 2, maka kita namakan bilangan komposit. Yang 4 tadi kita namakan komposit. Kalau 0 bilangan apa tuh? Bilangan cacah. Nah, 0 bisa dibagi apa? 1, 2, 3, 4 segala macam, ya kan? Kemudian kita lanjut ke bilangan cacah, yaitu bilangan cacah itu adalah bilangan asli yang mana ada unsur nolnya. Nah, ini pembelajaran dasar yang harus diketahui. Memang tidak ada akan ditanya apa itu bilangan asli, apa itu bilangan prima, tidak ada di kalkulus akan ditanya. Tapi dimanfaatkan nanti. Seperti ini soalnya misalnya. Jika solusi dari soal ini adalah bilangan asli, kecil dari ini dan besar dari ini, maka sedangkan Ananda nggak tahu bilangan asli itu apa. Itu susah mengerjakannya. Nah, lawan dari bilangan asli yaitu bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat negatif. Dan juga ada bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah himpunan dari bilangan bulat negatif, ini bilangan bulat negatif, dan himpunan bilangan bulat positif, serta bilangan nol. Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, serta bilangan nol. Bilangan nol itu tidak positif, tidak negatif. Tidak ada negatif nol, tidak ada positif nol. Jadi nol itu adalah tidak kedua-duanya, tidak positif, tidak negatif.
Jadi itu bilangan bulat. Kenapa dia bulat? Karena dia tidak berkoma-koma, tidak ada kelebihannya. Koma itu kan kelebihan tuh ya, desimalnya ya. Nah, kita lanjut ke bilangan genap. Ananda semua, Ananda tidak ceramah Jumat sekarang saya ya. Kalau ada pertanyaan silakan Ananda tanyakan secara langsung. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, Pak. Bisa. kemudian bilangan genap. Bisa, Pak. Genap itu apa artinya? Bilangan kelipatan dua. Bilangan yang habis dibagi dua. Ya. Bilangan yang habis dibagi dua. Kita pelajari di SMP atau SD bilangan genap itu hanya 246 atau 0246. Sebenarnya bilangan genap itu 0 juga bilangan genap. Kenapa? 0 dibagi 2 berapa? 0 kan? Habis dibagi 2 kan? Kelipatan 2 0 itu kan? Ya kelipatannya enggak berlipat gitu ya maksudnya. Ya. Jadi 0 itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 juga. Bisa kita tulis atau dengan definisi lain bilangan genap itu adalah bilangan yang dapat ditulis dengan lambang 2n. Di mana n-nya bilangan bulat. Nah, kalau 0 tuh kan bisa kita tulis dengan 2n. Jadi 2n. Nah, di mana n itu adalah koma itu adalah di mana n elemen bilangan bulat. Nah, saya belum terbiasa kali ini memakai tab ini bulat. Nah, bilang bulat apa tadi? Ada negatif, ada 0, ada 1, ada bilang positif. Nah, bilangan apa yang cocok? 2 kali n. Bilangan apa yang cocok sehingga 2 dikali bilangan itu hasilnya 0? Hah? 0 kan? 2 kali 0. Ya kan? Di mana 0 nih adalah bilangan bulat. Berarti benar. Benar ya. Berarti 2, 0 memang bilangan genap. Dan bilangan genap itu ada juga negatif. Jadi yang kesalahan kita, bahkan dia sudah tamat S2 pun dia menganggap genap itu negatif itu bukan genap. Min 2 itu bukan genap. Gitu. Kenapa negatif 2 genap? Negatif 2 sama dengan 2 kali berapa? Pakai rumus ini. Kan bilangan yang dapat ditulis menjadi 2n. Negatif 2 itu kita buat sama dengan menjadi 2n. Nah, berapa kita isi n-nya di sini? 2 dikali negatif 1, Pak. Negatif 1. Apakah negatif 1 itu bilangan bulat? Iya, Pak. Benar. Berarti negatif 2 juga bilangan bulat. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak. Begitu juga bilangan ganjil. Kalau bilangan genap dapat ditulis menjadi 2n, bilangan ganjil merupakan bilangan bulat bukan kelipatan 2. Jadi selain lawan dari genap itu adalah ganjil, kan dia kelipatan 2. Contohnya 1. 1 itu 2 kali berapa? Ayo, 1 itu 2 kali berapa? 2 kali setengah. Ya kan? Tengah ini bilangan apa? Pecahan kan? Nah, berarti tidak dapat diubah menjadi bentuk 2n. Karena 2 kali setengah. Di mana n ini yang setengah ini adalah bilangan pecahan. Seharusnya n ini bilangan bulat. Bulat. Nah, nanti ada akan terpakai ini sederhana tapi nanti terpakai di kalkulus. Nah, jadi diubah jadi nggak bisa dia. Nah, tetapi dia bilangan ganjil. Jadi dia bilangan ganjil. Kenapa? 1 bilangan ganjil karena 1 dapat kita ubah menjadi 2n tambah 1. Tambah 1. Kita mengerjakannya ke bawah. 1 sama dengan 2 kali titik-titik ditambah 1. Apa n ini? N ini apa? Di mana n adalah bilangan bulat.
Nah, 2 kali berapa hasil? 2 kali berapa? Tambah 1 hasilnya 1. 0, Pak. 0. 0 ini bilangan bulat enggak? Iya, Pak. Benar. Berarti 1 merupakan bilangan ganjil. Nah, jika diminta nanti Anda membuktikan apakah 2021 itu bilangan ganjil, maka bagaimana caranya? 2021 sama dengan apa? 2N tambah 1. Ya kan? 1. Iya. Dan apa lagi? 2021 sama kedua ruas Anda pernah belajar kan? Kedua ruas kita kurangin dengan 1. 2021 kita kurang 1. Kemudian 2N tambah 1 kita kurang 1. Ini hasilnya 2020. Ini hasilnya 2N. Karena plus 1 ketemu dengan minus 1 jadi 0 kan? Kedua ruas kita bagi dengan 2. Kenapa kita bagi 2? Ini kenapa kok dikurang 1 ini? Kedua ruas. Tahu enggak alasannya? Siapa yang tahu? Kenapa kok enggak kurang 10? Kenapa kok enggak kali 5 tambah sejuta kayak mana boleh? Boleh enggak ditambah sejuta misalnya kedua ruas? Coba saya tanya. Enggak boleh? Boleh, Pak. Boleh kan? Boleh aja. Yang penting keadilan. Kalau yang di sini tambah sejuta, ruas kiri, ruas kanan juga tambah sejuta gitu. Nah itu dia. Tetapi kenapa kita kurang 1? Karena kita mau mengeliminasi, menghilangkan plus 1. Nah, kenapa kita mau menghilangkan plus 1? Karena kita mau mencari nilai N. Pelajaran pindah-pindah ruas seperti yang ada di SMA itu penting sekali di tes-tes. Tapi mahasiswa banyak yang anggap saja lupa. Ya. Jadi, niat kita di sini, kenapa kita mau membuktikan apakah 2021 itu bilangan ganjil. Nah, kita cari saja, buktikan saja bahwasanya memang bisa rumus ini berlaku dan N-nya itu adalah bilangan bulat. Anggaplah memang berlaku 2021 itu bisa kita ubah menjadi sama dengan 2N tambah 1. Bisa kita ubah. Nanti hasil N-nya harus bilangan bulat. Kalau N-nya nanti seperti ini pecahan atau bilangan yang lainnya, akar segala macam, maka itu bukan bilangan ganjil. Ya. Nah, kenapa tadi kita tambah kurang 1? Karena kita mau menghilangkan, mau mencari N. Untuk mencari N, berarti kita hilangkan dulu 2-nya. Berarti kan kita hilangkan 2-nya dulu. Kita hilangkan 2-nya. Kita tutup 2 ini kan ada N. Tapi ada juga 1. Berarti kita hilangkan dulu yang luarnya dulu. Yang jauh dari N itu ya. Jadi kita hilangkan 1-nya ini dulu. Plus 1. Menghilangkan plus 1, kita cari lawannya. Yaitu dengan cara lawan dari tambah 1 apa? Kurang 1. Jadi ini kita kurang 1. Ini juga kita kurang 1. Kedua ruas kita kurang 1. Nah, itulah rasionalnya bagaimana kok kurang 1. Tapi kalau di sekolah kan pindahkan aja ke sini. Tambah tuh jadi kurang kan itu kan. Nah, sebenarnya intinya sama saja gitu ya. Nah, sehingga muncullah 2020 sama dengan 2N. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kalau memang ini enggak paham, lebih bagus bertanya. Karena akan kesusahan kita nanti di materi berikutnya. Ada pertanyaan? Loh? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dibilang tidak. Saya nunggu-nunggu lama. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Nah, jadi itu dia ya. Saya lanjutkan lagi. Saya rempong. Nah, saya kembali ke sini. 2020 sama dengan 2N. Nah,
kita tadi niatnya mau mencari nilai N. 2N ini artinya apa? 2 tambah N, 2 bagi N, 2 kali N, atau 2 kurang N? Atau 2 pangkat N? 2 kali N. N. Ya kali. Kalau kali, berarti kita apakan? Untuk menghilangkan 2 ini ya, untuk mencari N tuh hilangkan 2-nya. Sedangkan 2 tuh hubungannya kali dengan N. Berarti cari lawannya. Lawan dari kali apa? Bagi. Sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2. Aturannya ini sama dengannya harus sama ya. Tak boleh berbeda ya. Dalam penulisan itu tak boleh sama dengannya tidak sejajar. Harus sejajar. Seperti ini. Jadi ini hasilnya berapa nih? 1010. Ini hasilnya 1010. N. Nah, N. ini apa? Nilai N. Nilai N sudah dapat. N elemen bilangan bulat kan? Iya, Pak. Nah, karena jadi alasannya apa? Jadi Anda harus pandai membuat alasan itu. Biasanya laki-laki nih pandai buat alasan nih. Karena 2021 bisa diubah bentuk atau sama dengan bisa diubah bentuk menjadi 2N tambah 1, di mana N-nya elemen bilangan bulat, maka 2021 adalah Bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Atau bisa juga selain lambang 2N tambah 1 bisa juga 2N kurang 1. Jadi bentuk umumnya bisa juga 2N tambah 1, bisa juga 2N kurang 1. Nah, pelajaran kita di sekolah biasanya bagaimana cara menentukannya? Bagi sajalah 2. Nah, nanti sisanya 1. Berarti itu bilangan ganjil. Nah, 2021 dibagi 2 berapa? Kan 1010, kan? 1010,5 kan? Kan berkoma. Iya, Pak. Nah, kalau bulatnya kan 1010. Sisanya 1. Nah, ini yang artinya sisa nih, sisanya 1. Ya. Itu definisi kita waktu SMA. Kenapa kita mempelajari definisi lama-lama seperti ini? Karena ada nanti persoalan, buktikanlah bahwa bilangan ini adalah ganjil. Nah, bilangannya dalam ini ya. Ada bilangannya nanti seperti ini ya. 3M tambah 8 ganjil. Jika 3M tambah 8 ganjil, buktikanlah 3M tambah 10 ganjil juga. Nah, gimana cara membuktikannya? Kita nggak tahu 3M tambah 8 itu apa nilainya. Nilainya dalam bentuk variabel juga. Makanya kita harus arahkan ke sini. Jadi semakin tinggi kuliah kita tuh, kita semakin agak lebih abstrak ngomongnya gitu ya. Kenapa kita memakai ini? Karena ini kan nilainya banyak. Kalau M-nya 1 bisa jadi 11, kalau M-nya 0 bisa jadi 8. Jadi banyak bilangannya. Nah, kegunaan kita belajar ini melatih pola pikir kita, menganalisis. Walaupun mungkin di biologi tak ada ditanya ini loh, untuk menentukan perbandingan antara XY, XZ itu apa tuh? Bagian apa tuh? Di biologi apa tuh? Apa tuh? Keturunan apa tuh ya? Nah, misalnya ini, rumusnya ini, tentukanlah ini. Nah, kenapa pakai ini loh? Tetapi kita guna belajar ini, kita bertambah pola pikir kita, analisis pikir kita, cara kita berpikir, ya. Ya, jadi itu dia gunanya. Kalau enggak akan ada kalkulus ini di biologi ya, gitu ya. Kalkulus ini wajib atau pilihan nih? Wajib. Wajib. Ya, kan? Kalau enggak jadi pilihan dia mah. Jadi mungkin Anda belum terpikir kapan sini digunakan, apa gunanya Bapak sedang ngajarin ini. Nanti akan berguna, ya.
Nah, kemudian kita lanjut ke bilangan pecahan. Pecahan nanti akan ada hubungannya dengan rasional dan irasional. Lalu kita baru masuk ke real. Nah, bilangan pecahan itu bilangan yang dapat kita bentuk. Misalnya pecahannya adalah ini X. Yaitu bilangan yang dapat dibentuk menjadi M per N, di mana M itu adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli. Dengan M tidak habis dibagi N. Bilangan pecahan di antara 0 dan 1 disebut pecahan sejati. Ya. Nilainya misalnya setengah, sepertiga, kan di antara 0 dan 1. Tapi kalau nilainya di luar itu lebih dari 1 atau kurang dari 0, misalnya lebih dari 1, 1,5, itu bukan pecahan sejati, ya, pecahan campuran. Ya. Jadi apakah, jadi ini saya hapus dulu, gimana cara ngapus banyak-banyak ya. Saya hapus banyak-banyak. Ini. Oke, sudah saya hapus. Oke. Saya mau bertanya, apakah 5 bisa kita bentuk menjadi pecahan? Loh? 5 itu bilangan apa tuh? Bulat. Bulat, Pak. Ya, bulat ya. Ya, bilang apa lagi? Bilang ganjil, Pak. Ganjil, bilang apa lagi? Bilang prima. Bilang prima. Bilang asli. Bilangan asli. Nah, ya. Nah, dia juga bisa diubah menjadi bilangan pecahan, yaitu menjadi apa? Berapa per berapa 5 tuh. Bisa diubah menjadi bentuk M per N. 5 per 1. 1. Nah, ini adalah M-nya. Ini adalah N-nya. Apakah M ini bilangan bulat? 5 ini bilangan bulat? Iya, Pak. Bulat kan? Kalau N ini elemen bilangan apa? Iya, Pak. Apakah bilangan asli? Iya, Pak. Nah, iya. Nah, itu ya. Nah, gitu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang berbentuk pecahan itu. Nah, jadi kita beruntun kita. Bilangan yang berbentuk pecahan itu, di mana M bilangan bulat dan N bilangan asli. Jadi sama dia. Nah, itu dia. Sama kan? Ini sama dia tuh. Nah, itu bilangan rasional. Jadi artinya, boleh nak N itu 0? Coba saya tanya, boleh nak N itu 0? Halo? Boleh nak N itu 0? Hah? Tidak, nak, Pak. Apakah ini bilangan rasional 1 per 0? Apakah ini bilangan rasional? Enggak, Pak. Kenapa? Ini kan sudah berbentuk M per N nih. M per N. Sudah berbentuk M per M pecahan nih. Yang mana M-nya ini bilangan? Bulat. Bulat. Nah, sedangkan N ini bilangan apa? Oh, itu bukan bilangan bulat. Bilangan asli. Bilangan Asli. Ada tambah silang ya. Kalau E elemen, kalau ada silang bukan bilangan, bukan elemen asli. Jadi dia bukan bilangan asli. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Nah, apakah 0,5500 seperti ini? Nah, saya persingkat. Apakah 0,5 bilangan rasional? Hah? Rasional. Hah? Halo, semuanya memperhatikan saya atau tidak?
Memperhatikan, Pak. Perhatikan, Pak. Nah, yang laki-laki menjawab lagi. Apakah 0,5 itu bilangan rasional? Halo? Apakah dia bilangan rasional? Bilangan rasional bilangan yang bisa diubah ke bentuk pecahan. Bisa dibentuk pecahan. Bisa M per N. Diubah ke bentuk pecahan. Bisa nggak diubah bentuk pecahan nih? 0,5 itu artinya apa? 5 per 10 kan? 1 per 2, Pak. Nah, Iya, Pak. 1 per 2 juga boleh kan? Bisa, Pak. Iya. Apakah memenuhi syarat ini? Apakah memenuhi syarat ini dia? Memenuhi kan? Iya. Nah, jadi memang dia bilangan rasional. Jadi memang bilangan rasional, bukan bilangan rasional dia ya. Sekarang saya tanya lagi. Apakah bilangan 1,234 5, 6, 7, 8, 9 bilangan rasional? Iya, Pak. Kenapa? Nanti jadi 1/1.000.000 berapa itu? Nah, apakah dia rasional? Jadi cara menjawab Anda karena ini karena 1,234 5, 6, 7, 8, 9 itu dapat diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per berapa nol ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti per 100 juta ya. Ya kan? Kalau satu angka belakang koma berarti dia per 10. Nolnya 1. Kalau 8 angka berarti nolnya 8, 100 juta. Ini adalah bilangan rasional. Bulat. Ini adalah bilangan asli. Asli. Nah, jadi yang penting dia penyebut ini tidak boleh nol. Nah, tetapi di sini ada sedikit kekurangan ya. Tapi saya tanya, apakah 0 per 0 itu bilangan rasional? Janganlah 0 per 0. Kenapa nggak mau dia iris? Misalnya saya tulis 0 per 8. Apakah itu bilangan rasional? Siapa yang menjawab? Tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Rasional, Pak. Rasional, Pak. Rasional. Karena 0 bilangan bulat dan 8 juga bilangan asli, Pak. 0 bilangan bulat. Ini bilangan 8 bilangan asli. Ya, benar. Sekarang pertanyaan saya. Nah, kalau 8 per 0, apakah itu bilangan rasional? Tidak, Pak. Kenapa? Karena 0 bukan bilangan asli, Pak. Nah, kan tadi sudah. Kalau 0 per 0 gimana? Bukan juga, Pak. Bukan juga ya? Nah, bukan juga ya. Kan? Juga. Sekarang, akar 4 apakah bilangan rasional? Ya. Mana? Akar 4, hasil dari akar pasti positif 2. Tadi ada yang jawab positif 1 dan negatif 1 kalau akar 1. Salah. Hasil dari akar pasti positifnya. Di 2. Itu artinya ya. Nah, 2 ini bisa diubah jadi apa? 2 per 1. 2 per 1. Nah, ini bulat. Ini bilangan asli. Maka ini adalah
Rasional. 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 Akar 5 bagaimana? Akar 5 per 1. Akar 5 bilangan bulat enggak? Tidak, berarti dia bukan bilangan rasional. Rasional. Misalnya akar 2. Akar 2 kan kita enggak tahu berapa tuh. Jadi berkoma, dia komanya entah berapa. Enggak pasti pula dia kan. Jadi akar 2 tuh hanya bisa diubah jadi akar 2 per 1 kalau pecahan. Ini memang bilangan asli. Akar 2 apakah bilangan bulat? Enggak. Tidak, Pak. Nah, akar 2 adalah bilangan akar. Akar. Bilangan akar. Nah, akar 2 adalah bilangan akar. Jadi bilangan akar itu adalah bilangan yang jika disederhanakan dia tidak ada hasil akarnya. Tidak bilangan bulat ya. Tidak bilangan-bilangan asli dia. Seperti ini. Ini kan akar juga ini. Tapi disederhanakan dia jadi 2 kan? 2. Nah, dia dalam bentuk akar tapi bukan bilangan akar. Kalau akar 2, akar 3, akar setengah, akar 7, segala macam, itu bukan, itu adalah bilangan akar namanya. Karena ya tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan ini, atau dia hasilnya bukan bilangan asli gitu ya. Nah, kebalikan dari bilangan rasional adalah irasional. Itu bilangan yang bukan rasional. Nah, jadi bukan hasil bagi bilangan bulat dan bilangan asli. Jadi bilangan rasional itu kan M-nya bulat, N-nya asli. Jadi M per N tuh, jadi bilangan rasional itu adalah hasil bagi M per N atau hasil bagi bilangan bulat dengan bilangan asli. Jadi kalau bilangan irasional bukan hasil bagi bilangan bulat dengan bilangan aslinya. M dengan N-nya. Dan juga tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Nah, sebagai contoh ini. Nah, ini artinya desimal berulang. Apa artinya desimal berulang? Karena dia berulang terus. 63 berulang. Kenapa kok 0,63 itu rasional, tapi dia sampai titik-titik ya, dia tak terbatas gitu ya, bukan 0,63 aja, tapi dia tak terbatas, 63-nya sampai seterusnya. Nah, itu tugas Ananda nanti, catat ya. Kenapa kok 0,63 sampai seterusnya? Ini kan titik-titik 3 nih. Artinya 63 ini berulang sampai tak terbatas. Kenapa kok desimal berulang tak terbatas itu merupakan bilangan rasional? Nah, itu sebagai tugas ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bilangan real. Bilangan real adalah gabungan bilangan rasional dan irasional. Itu dia. Nah, itu definisi dari bilangan real. Yaitu bilangan yang gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi kalau bilangan irasional tadi, ya, irasional akar dari 1 sama dengan 1. Tapi kalau akar min 1, apa? Itu sama dengan I. Itu adalah imajiner. Itu ya. Kalau akar min 4 itu sama dengan 2i. Ya. I itu adalah akar dari negatif 1 ya. Jadi kalau negatif 4 berarti 2i. Ya. Jadi imajiner itu adalah dalam akar ini adalah bilangan negatif. Nah, itu ya. Itu artinya imajiner. Nah, ini istilah desimal berulang dan desimal tidak berulang. Apakah berulangnya tanpa henti atau berhenti gitu ya. Nah, ini komponen bilangan real. Saya sudah menyuruh kepada Anda membuat secara diagram Venn-nya ya. Jadi kalau ini secara pembilangan, bilangan real ini kapal luaraknya tuh.
Jadi dia terbagi dua, ada rasional, ada irasional. Kemudian rasional ini terpecah menjadi dua. Ada bulat, ada pecahan. Yang bulat ini tanpa koma. Nah, pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Bulat tuh ya 1. Tapi kalau pecahan 1,5 bisa diubah jadi pecahan, yaitu 3/2. Yang bulat ini ada pula, yaitu bulat negatif dan ada juga bulat positif. Ini bulat negatif, ini bulat positif. Yang positif itu, tapi ini nak masuk positif di sini. Yang positif tuh yaitu genap dan apa lagi? Ini dan ganjil. Nah, kalau dicacah ada nolnya ya. Jadi bilangan bulat tuh tadi sesuai definisi kita adalah bilangan yang ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan ada nolnya. Nah, nol posisinya di sini di bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah kumpulan dari bilangan asli dan nol, ya kan? 0, 1, 2, 3. Yang asli itu terpecah pula. Ada yang asli itu hanya 1. Asli itu terdiri dari bilangan 1, bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, atau bilangan komposit. Ini faktornya 2, ini faktornya lebih dari 2. Ini bilangannya 1. Nah, ini dia cara memaknai pohon bilangan. Atau ini secara diagram Venn yang kotak-kotak. Nah, secara kalkulus, kesepakatan umum, bilangan asli itu kita lambangkan dengan N kapital di sini. Biasanya N-nya seperti ini, tapi di sini ada sedikit lagi itu. Natural, asli. Kemudian bilangan bulat Z, bilangan rasional Q, bilangan real R. Nah, istilah-istilah ini harus kita ingat. Jadi orang tidak akan mengatakan lagi dia bilangan real. Dia bisa jadi dibuatkannya 3 elemen R. Ini artinya apa? Bilangan? Bilangan apa? Mantu, halo, Assalamualaikum. Bilangan real. Bilangan real. Nah, itu dia. Jadi, coba saya tanya dulu, saya cek. Ini sudah jam 11 lewat. Saya cek ya. Saya cek dan recheck. Mana nih orangnya ini? Coba saya cek. Mana caranya ya? Litya Febrianda. Apa itu bilangan real? Mana Litya Febrianda? Nah, saya catat, berarti dia tidur nih. Dia kira saya mendongeng. Halo Litya. Nah, catat 1 Litya. Kan, ya, itu kebiasaan apa tuh? Itu saya berpikiran negatif. Apakah jaringan atau memang tidur? Komisi B. Ayo komisi B. Saya komisi A lah. Ayo KB, komisi B. Nah, saya catat pula 1. Kenapa nih? Artinya yang seperti ini susah saya pertahankan ini kalau seperti ini. Pak, tunggu bentar, Pak. Hah? Tunggu bentar, Pak. Aliana, mana Aliana? Saya hanya mempertahankan orang yang mau berusaha. Bukan orang yang pintar nilainya. Nah, yang paling penting itu bagi saya, sudah saya sebutkan di pengantar umum saya, akhlak nomor 1 kan. Kalau Anda sengaja tidak mengartikan video sama audio Anda, tapi Anda bawa tidur aja lagi tidak memperhatikan saya, jujur saja. Jadi saya tidak susah memeriksa nilai, nanti tinggal saya kasih saja E lagi. Tuh. Serius. Nah. Tapi mau 1000 kali pun Anda berusaha, nilai Anda gagal juga, tapi Anda tetap berusaha, saya hargai, sangat saya hargai daripada orang yang tidak menghargai sama sekali. Ya, mudah-mudahan orang yang saya panggil itu ada kendala jaringan. Mudah-mudahan ya.
Tapi kalau memang sengaja seperti itu, nah jangan main-main sama saya. Nah, itu saya kalau baik saya terlalu baik. Nah, kalau saya sudah sakit hati, saya enggak ada ampun lagi gitu. Mudah-mudahan kalau memang kita perbaiki ke depannya. Jadi saya tidak pengen seperti ini nih, kuliah seperti ini ya. Nah, dia saya sapa nih, Yogi, Tasya. Iya, Pak. Nah. Tasya mana Tasya? Tasya kan? Cepat nih. Lucy. Titiya. Nah, jadi cobalah. Rusdan? Mana Rusdan? Hadir, Pak. Rami, mana Rami? Hadir, Pak. Jadi gini, Ananda semua. Saya mengetahui Ananda itu tidak semuanya menyukai matematika ya. Bagi saya itu tidak masalah tuh. Tidak masalah bagi saya. Mau Anda masuk kuliah saya, mau tidak masalah. Mau satu orang akan lebih bagus karena saya mudah memeriksa tugasnya. Serius lillahi ta'ala bagi saya. Open aja Anda sama saya memang kurang minat belajar Pak. Tapi gimana saya berusaha. Apa? Karena pentingnya bagi saya nggak ada kuliah ini sebenarnya. Ini Anda melaksanakan kewajiban saya gitu ya. Tapi saya sudah mengatakan tadi, pentingnya bagi Anda. Ya. Jangan Anda pikir ngulang akan lebih bagus nilainya. Ya. Saya ngulang akan lebih bagus tuh nilainya hanya untuk orang-orang yang berattitude aja. Tapi kalau saya dipermainkan, saya mau saya. Tidak mau saya dipermainkan seperti itu. Padahal ini materi ini dasar. Kalau dasar ini tidak Anda ikuti, percuma Anda kuliah lagi materi selanjutnya. NGO aja Anda nanti nganggo. Iyalah. Pusing kepala Anda nanti. Anda mau tes CPNS juga nanti kan? Nah, nggak usah lah tes CPNS. Tes masuk kerja ada juga ini. Tes potensi akademiknya. Berguna ini materi dasar ini. Kalau materi tentang kalkulus, saya integral sepanjang-panjang entah, beko saya ajar segala macam mah. Tak sakit kepala Anda tuh wajar sih menurut saya. Anda enggak jurusan matematika. Wajar. Bukan saya tidak menganggap Anda tidak bisa ya, tapi wajar aja. Sama kayak saya ini jurusan matematika. Apakah saya harus expert sekali bahasa Inggris seperti orang bahasa Inggris? Oh, wajar saya bahasa Inggris saya biasa-biasa saja. Nah, saya memahami Anda. Wajar juga gitu. Tapi kalau yang kejadian seperti ini saya tidak suka ya Anda semua. Nah, tolong disampaikan kepada dia. Saya masih beranggapan positif. Dia mungkin ada masalah jaringan. Tapi saya tahu dia tidak ada masalah jaringan ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Mungkin tidak, Pak. Yang lain gimana? Belum lagi, Pak. Saat ini belum. Insya Allah bisa apa dipahami, Bapak. Nah, jadi bilangan real bisa kita apakan, kita gambarkan. Jadi bilangan real itu bisa digambarkan di inilah definisi bilangan real ya. Jadi dia nanti bisa digambarkan di garis bilangan. Nah, bilangan kompleks itu nih. Jadi ada lagi lebih luas lagi dari bilangan real itu. Namanya bilangan kompleks. Ada bisa? Ada lebih luas dari bilangan real itu namanya bilangan kompleks. Kompleks banget. Oh, kompleks banget ini. Yang mana bentuknya A tambah BI. A tambah BI. Di mana A dan B ini adalah bilangan real. Tapi ini adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu adalah akar negatif satu. Jadi I itu adalah akar negatif 1. Kalau negatif 4, berarti itu kan dikali 4 berarti
2i kan karena dia akar ya. Terus yang saya sampaikan tadi ya. Maka di luar bilangan ini kalau dia kompleks maka namanya bilangan di luar bilangan real ini ada lagi bilangannya bilangan sudah kompleks, sudah banyak. Kompleks. Nah, kalau di penyakit di biologi udah kompleks penyakit ini aja. Nah. Kemudian sistem bilangan real. Nah, di biologi ada sistem kan? Sistem organ. Udah, Pak. Sistem pencernaan. Sistem organ. Sistem pernapasan. Sistem ekskresi. Dan sistem-sistem yang lainnya. Kalau kita bicara sistem, berarti kita bicara beberapa bagian. Ada bagian-bagian di sana. Ada himpunan berarti ya. Di matematika himpunan. Jadi kalau di sistem pencernaan ada ususnya, ada apanya lagi tuh? Tenggorokannya, ada mulutnya, ada anusnya, segala macam kan? Yang mana organ-organ tersebut dia saling memenuhi aturan-aturan tertentu, saling memenuhi fungsinya tertentu. Nah, kalau di dalam sistem bilangan real, himpunan itu dinamakan himpunan. Aturan-aturan itu, fungsinya itu dinamakan operasi atau aksioma nantinya. Jadi sistem bilangan real, himpunan adalah himpunan bilangan real yang mana memuat operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Di mana aksiomanya ada 3. Aksioma lapangan, aksioma urutan, aksioma kelengkapan. Dan ini juga dimanfaatkan ketika tes banyak ini aksioma-aksioma ini. Nah, mana itu aksioma lapangan itu? Istilahnya di lapangan ya. Apa lapangan tuh? Lapangan tertutup. Kalau lapangan ini adalah lapangan si real, maka di dalam lapangan ini real juga. Contohnya gini. A, B bilangan real, maka A tambah B juga bilangan real. Ini definisinya apa? Jika ada 2 bilangan real, dijumlahkan 2 bilangan real itu, maka hasil penjumlahannya juga bilangan real. Hasil jumlahnya juga bilangan real. Hasil kalinya juga bilangan real. Nah, jadi ditambah dia, dikali dia juga bilangan real dia. Terhadap di lapangan ini juga dia. Contohnya bilangannya realnya 3 dan 5. 3 real, 5 real. Ditambah dia 8, 8 juga real. Dikali dia 3 dan 5, 15 real. Satu lagi, bilangan realnya setengah sama 8. Setengah tambah 8, 8 setengah juga real. Dikalikan dia jadi 4 juga real. Jadi itulah yang dinamakan sifat tertutup di lapangan. Tertutup dia. Jadi kalau dia real ditambahkan dikalikan dia juga real juga hasilnya. Maka dia namanya tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, komutatif Anda juga tahu. Komutatif itu diubah posisi. A tambah B, ubah posisinya jadi B tambah A. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Nah, tapi kalau dikurang, dia tidak tertutup terhadap operasi pengurangan ini. 1 kurang 2 hasilnya negatif 1. 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadi dia tidak tertutup pada operasi komutatif. Arti tertutup itu artinya dia di lapangan itu juga. Kalau lapangannya real, real hasilnya. Nah, ini asosiatif. Jadi A tambah B baru ditambah C. Bisa juga B tambah C baru ditambahkan A. Atau A kali B dulu baru kali C. Bisa juga B kali C dulu baru dikalikan hasilnya dengan A. Nah, jadi ini asosiatif, komutatif. Tertutup juga dia pada operasi perkalian. Kemudian nih terdapat unsur kesatuan dalam penjumlahan dan perkalian. 0 dinamakan unsur kesatuan dalam penjumlahan. Maksudnya apapun ditambahkan 0 hasilnya adalah apapun itu. Ini salah ini, bukan 0 ya, A. Jadi buku itu ada salah. A tambah 0 tetap A itu sendiri. Jadi dia unsur identitas artinya tuh ya. Kalau di kita KTP identitasnya. Dimanapun kita, nama kita tidak berubah nama lah itu ya.
Misalnya kalau saya saya pergi ke Arab, Saddam Hussein nama saya, enggak kan? Nah, itu identitas itu. Jadi kalau dalam operasi penjumlahan, 0 adalah identitasnya. Jadi apapun dijumlahkan sama 0, bilangannya tetap apapun itu sendiri. Kalau apapun itu satu, ya itu satu hasilnya. Dan identitas pada operasi perkalian itu 1. Dikalikan 1 walaupun hasilnya bilangan itu sendiri. A dikali 1 hasilnya A itu sendiri. Dan ini elemen inverse. Ya, kalau A bilangan real, maka negatif A itu adalah inverse-nya. Kenapa inverse? Inverse itu adalah lawan. Artinya lawan ya. Lawan dari A aja itu negatif A. Kenapa dia jadi lawan? Ketika dia dijumlahkan antara bilangan dengan lawannya dengan inverse-nya hasilnya 0. Inverse dari negatif 3 apa? Positif 3. Ketika kita jumlahkan hasilnya 0. Maka 3, positif 3 inverse dari min 3, negatif 3 inverse dari 3. Nah, itu terhadap operasi penjumlahan. Kalau terhadap operasi perkalian, seper ya. Seper. Jadi, inverse terhadap operasi perkalian dari 3 yaitu sepertiga. Karena hasilnya 1. Jadi, inverse terhadap perkalian yaitu kebalikannya. 3 jadi sepertiga. Sepertiga menjadi 3. Dan ini sifat distributif. Jadi, kalau ada A kali buka kurung A kali B tambah C, ini kita kalikan ke dalam. Kita distribusikan, kita jabarkan. Jadi A kali B ditambah A kali C. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini kan pelajaran sederhana saja. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Enggak, Pak. Nah, Tidak, Pak. mungkin ini pecahan ini bisa Anda pahami sendiri ya. Ini, tapi ini ada sedikit ini. Nih, seperti ini. Kalau ada, ini aksioma lapangan juga, ada A sama dengan B, maka kalau kedua ruas sama-sama kita tambah C, maka seperti ini. Boleh kita, kedua ruas kita sama-sama tambah C. Jika C itu juga bilangan real. Jadi jika ada dua bilangan yang sama, misalnya di sini, 3 sama dengan X. 3 real, X real. Lalu ditambahkan dengan sebuah bilangan yaitu C. Maka 3 tambah C juga sama dengan X tambah C. Dengan syarat C ini juga real gitu ya. Atau dikali dia juga real. Kalau ada A sama dengan B, 3 sama dengan X, maka kalau kita kali kedua ruas dengan bilangan real, misalnya setengah misalnya. 3 kali setengah, berarti X-nya juga kita kali dengan setengah. Nah, boleh. Nah, atau seperti ini, hukum pencoretan untuk penjumlahan. Jika ada A tambah B sama dengan B tambah C, maka kita coret. Jadi A sama dengan C. Ya, contohnya 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5, 2 tambah 3 juga ya. Ya, sama juga ya. Jadi kan ini coret nih. Jadi 3 sama dengan 3. Ya. Kemudian ini lagi. Ini ada dua bilangan yang dikali sama dengan dua bilangan juga. Nah, maka hasilnya A sama dengan B. Pencoretan untuk hukum perkalian. Jadi dicoret C-nya. Kalau C-nya tidak sama dengan 0. Ya, kalau C-nya tidak sama dengan 0. Nah, itu. Yang mau saya tekankan lagi. Nah, ini yang mau saya tekankan. Nih. Alah. Nah, coba perhatikan ini. Jika AB sama dengan 0, apa arti AB sama dengan 0 nih? Di mana A, B, C, D itu bilangan real lah. Apa arti AB sama dengan 0? Halo?
Baik A atau B-nya sama-sama 0, Bapak. Ya, betul. Nah, arti ini saja. AB itu artinya apa tuh? A dikali B. A kali B sama dengan. Jadi, ada dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 0. Panah itu artinya maka bilangan itu adalah kalau nggak A0 atau B-nya saja yang 0. Itu artinya. Nah, itu artinya membaca ini. Ada dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, berarti posisinya apa? Ya, kalau enggak A-nya 0, B-nya 0. Contohnya gini. 5N sama dengan 0. Berarti itu apa tuh? Maka 5-nya sama dengan 0 atau N-nya yang sama dengan 0. Nah, atau benar ini. Kan atau kecuali dan 5-nya 0, 5 sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Itu salah. Kalau atau salah satu saja. Salah satu benar berarti dia juga sudah benar. Nah, di tes CPNS juga ada itu. Oh, namanya ada apa ya? Kontrapositif. Lupa saya apa nama itu. Ada modus tollens, silogisme, segala macam juga tuh. Ada kontradiktif, lupa saya apa nama itu ya. Jadi salah satu benar maka dia benar. Tautologi apa tuh. Nah, jadi tapi kalau yang lainnya salah satu saja benar, ini bernilai salah atau ini kalau kedua-duanya salah. Jadi atau ini salah satunya benar, dah benar dia tuh. Tapi kalau kedua atau ini salah, maka ini kesimpulannya salah. Nah, maka yang benar ini kesimpulannya kan pasti N ini 0. Nah, jadi kalau ada soal 5N sama dengan 0, berarti berapa N-nya? N-nya pasti 0. Nah, ini pasti Anda tahu aja nih. Ya, ini kan pelajaran SD saja ini ya. Pelajaran SD. Kita skip saja. Nah, ini tentang definit positif sama negatif. Ya, artinya definit positif negatif ini definit ya. Ini masih aksioma lapangan. Masih di lapangan itu juga, tidak keluar dari itu. Kalau dia definit positif, artinya hasilnya nanti positif gitu ya. Nilai Y-nya positif. Apapun nilai X yang kita substitusikan ke fungsi-fungsi, ke persamaan atau ketidaksamaan atau ke grafik, maka hasilnya selalu positif. Itu artinya definit positif. Kalau definitnya negatif, apapun nilai X atau nilai variabel yang kita masukkan ke fungsi tersebut, maka nilainya selalu negatif. Nah, terkait tentang positif negatif, nah ini ada istilah positif negatif. Nah, saya mau menjelaskan positif negatif. Nah, ini dia. Ada ya positif negatif. Nah, ini dia. Bilangan dikatakan positif bisa kita ubah dalam bentuk ekspresi matematika menjadi besar dari 0. Jadi kalau bilangan dikatakan positif berarti dia pasti besar dari 0. Kalau dia negatif berarti dia kecil dari 0. Misalnya di sini A-nya adalah negatif. Ya, karena buat A-nya negatif, A-nya kecil dari 0. Kemudian B-nya besar dari 0. B-nya positif, berarti Anda buat B-nya besar dari 0. Maka apa kesimpulannya? Kalau A-nya kecil 0 dan itu kan irisan seperti ini. B-nya besar dari 0, biasanya itu banyak tuh soal ya. Ini kan bisa jadi A kecil dari 0. Kemudian kalau B kecil dari 0 artinya 0 kecil dari B kan? Ya enggak?
Iya, Pak. Kalau dibalik tuh jadi kecil ya. Maka ini kan jadi apa nih? A kecil dari 0, sedangkan 0 kecil dari B. 0 kecil dari B. Nah, inilah kesimpulannya. Nah, di mana sifatnya tuh yang dipakai? Nah, ini. Nih. Ini bisa dipakai sifatnya nih. Sifat transitif. Atau kita bisa juga buat jadi A kecil B. Ini dia. Jika A kecil B, kemudian B kecil dari C, ini kan berkelanjutan nih kan? Transit berkelanjutan. Transit sini. Ini digabungkan. Jadi A kecil B, A kecil lagi C. Kan ini sudah ada B kecil C. Nah, ini kesimpulannya. Atau boleh juga ambil aja ujung sama ujung A kecil dari C. Ini sangat bermanfaat sekali. Saya kalau ngajar tes CPNS ini selalu yang bermanfaat nih. Biasanya tuh di tes soalnya satu soal tuh banyak pertanyaannya mah. Si Anu di sebelah kiri ini, dia berada di tengah ini, di sebelah selatan ini. Pernah enggak mendapatkan soal itu ketika mau masuk kuliah? Pernah, Pak. Nah, Pas SBM. aku memanfaatkan ini nih, tes CPNS nih, tes TPA, tes IQ. Nah, kan berguna tuh. Nah, lalu situ. Nah, jika 3 kecil dari X, nah, kemudian X kecil dari Y, apa kesimpulannya? Nah, berarti 3 kecil dari Y. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, karena ini tidak bisa saya apakan, saya jelaskan secara apa, mungkin saya akan buatkan videonya, dan Anda nanti akan mengerjakan tugas-tugas. Tadi ada tugas yang saya kasih ya, ada kan? Disimak berulang kan? Ini Ada, sudah Pak. ada bentuk. Ada, Pak. Anda contoh saja ya caranya. Iya, Pak. Nah, kemudian ini juga ada tugas. Nah, begini. Saya beri keringanan. Tugas ini Anda boleh kerjakan mana yang bisa saja. Kalau tidak bisa, sampai mana bisa saja. Ya. Artinya saya tidak memaksa Anda untuk mengerjakannya. Yang tidak mau bekerja ya sudah. Dapat saja nilai nanti E. Saya nggak mau ngasih nilai asal-asalan aja. Nah, karena saya niatnya mau ngasih ilmu. Kalau nilai saya kasih, mudah saja saya ngasih nilai gitu ya. Nah, jadi apa gunanya nilai nanti? Karena nggak ada manfaatnya. Manfaatnya nggak ada. Saya maunya amal jariah gitu ya. Nah, itu. Jadi sampai di sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya boleh. Itu kerjakannya di mana ya, Pak, nanti? Yang mananya? Oh ini. Anda boleh kerjakannya di Ini tugasnya, Pak. Iya. Tapi kalau di Word Anda nanti kopas-kopas. Anda boleh kerjakannya di tulis tangan, lalu di scan pakai cam scanner juga boleh. Lalu di-upload nanti dalam bentuk PDF. Tapi jangan satu-satu filenya, harus digabungkan filenya semuanya. Karena di cam scanner itu kan bisa langsung otomatis gabung file itu. Nah, kalau Anda ingin download cam scanner yang full, Anda bisa cek di YouTube saya. Nah, ada pertanyaan lagi? Yang mana Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tugasnya ini semua. Yang bisa saja. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Tapi yang mana bisa saja ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, saya sudah telat nih. Enggak, Pak. Oke. Nah, nanti kalau bingung boleh tanya di grup kan, Pak. Apa-apa? Nanti kalau misalnya ada yang ragu boleh ditanyakan di grup kan, Pak. Boleh dong. Boleh. Tanya aja nanti.
Tapi di forum diskusi nanti kita buat. Anda semuanya sudah subscribe akun YouTube saya? Sudah Pak, yang Matematika tuh Pak. Oke, sampai di sini saja perkuliahan kita ya. Karena hujan tidak terdengar jelas, sangat lebat di sini karena lantai 2 sangat lebat. Silakan mohon ditutup. Halo? Silakan ketuanya ditutup. Halo? Acen. Halo, Acen mana Acen? Ya, Pak. Enggak juga ada dia. Ada, Pak. Acen, Togi. Ya, Pak. Apa, Pak? Ogi Pak, ketuanya tadi Pak. Ogi atau Afmi lah, pimpin tutup lagi perkuliahannya. Baiklah, dikarenakan waktu perkuliahan kita telah selesai, kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.